Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Nafis Kutrotunada. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa aja sih yang akan kita bahas pada siang hari ini? Yang pertama, kita akan mengulas tentang materi tentang pembelajaran Al-Quran. Yang akan kita bahas itu tentang menulis, membaca, dan ulumul Quran. Menulis terambil dalam menuliskan Al-Quran menjadi salah satu bagian dari penguasaan yang harus dimiliki peserta didik. Pembelajaran menulis Al-Quran yang dimulai dari sejak dini yang diharapkan akan lebih memberikan hasil yang lebih baik. Untuk menjembatani itu semua, ada upaya yang harus kita tekuni, yaitu guru yang serius dan anak didik yang mampu terambil dalam menuliskan Al-Quran dengan benar, tepat, dan rapi. Tujuannya, satu, tentang aspek pengetahuan. Dalam hal ini, murid memiliki pengetahuan mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan tata cara penulisan Al-Quran. Murid juga dibekali pengetahuan mengenai pentingnya menguasai Al-Quran dalam bentuk tulisan. Dengan mampu menulis Al-Quran dapat membantu dalam melancarkan proses penghayatan dan pengamalan kandungan Al-Quran. Menulis Al-Quran karena dinarasikan dalam bentuk bahasa Arab, maka berbeda sekali dengan penulisan kapital bahasa Indonesia seperti umumnya. Selanjutnya ada aspek tentang pelaksanaan, terus aspek pembiasaan, terus metode pengajaran atau metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dari prosedur mampu langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode-metode apa aja sih yang perlu kita ketahui untuk menulis Al-Quran ini? Nah, simak ya. Yang pertama, metode imlak. Apa sih itu metode imlak? Metode imlak adalah kategori menulis menekankan pada rupa atau postur dalam pembentukan kata-kata atau kalimat. Secara umum ada 3 cakapan yang dikembangkan dalam keterampilan imlak, yaitu yang pertama, kecakapan dalam mengamati, kedua, kecakapan dalam mendengar, yang ketiga, kecakapan kelenturan tangan dalam menulis Al-Quran supaya menghasilkan sebuah tulisan yang lebih tepat, rapih. Secara garis besar ada 3 macam teknik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran imlak. Yang pertama, imlak menyalin, yang kedua, imlak mengamati, yang ketiga, imlak menyimak, dan selanjutnya imlak tes. Dari semua itu tuh terdapat beberapa metode juga. Yang tadi kan pertama metode imlak, yang selanjutnya itu metode drill. Metode drill adalah yang dilakukan dalam pengajaran, dalam melatih peserta didik tentang apa yang telah dipelajari. Metode itu melatih peserta didik untuk mengulang materi atau penulisan Al-Quran yang telah guru berikan kepada muridnya. Selanjutnya metode Yanbu'a. Yanbu'a adalah metode menulis huruf Arab atau huruf hijaiyah yang terlebih dahulu membentuk sketsa huruf hijaiyah dulu, kemudian baru membentuk huruf hijaiyah atau tersambung-sambung menjadi yang lebih utuh. Selanjutnya tujuan dari metode ini itu murid-murid dapat membaca Alkitab Allah dengan mantap, baik dari segi ketepatan harokat, saktah, membunyikan huruf-huruf dengan makhrajnya dan persepsi maknanya. Yang kedua, murid-murid mengerti apa aja sih makna Al-Quran dan supaya terkesan dan menjiwainya. Yang ketiga itu murid-murid mampu menimbulkan rasa haru, khusyuk, tenang, dan jiwanya serta ikut dalam jiwanya itu serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu membiasakan murid-murid membaca pada mushaf dan memperkenalkan istilah-istilah tulisan baik untuk waqaf, mad, dan idgham. Terus kita akan mengulas tentang ulumul Quran. Kalau di sini ya, apa sih pembelajaran tentang ulumul Quran itu? Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran secara umum, seperti ilmu agama Islam dan dalam bahasa Arab juga. Dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, nasikh, mansukh, ijaz, makhi madani, dan ilmu-ilmu lainnya yang bersangkut paut dengan Al-Quran. Terus secara garis besar juga pokok pembahasan ulumul Quran terbagi menjadi dua aspek utama
pertama, yaitu pertama ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan atau qiraat, tempat riwayatnya dan waktu turunnya ayat-ayat atau surah Al-Quran, Makiyah, Madaniyah, terus dan sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabun nuzul. Yang kedua itu ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jelas penelaahannya secara mendalam. Misalnya pemahaman terhadap lafaz yang gharib, asing, serta mengetahui makna-makna ayat yang berkaitan dengan hukum. Sejarah ulumul Quran secara garis besar adalah dapat diklarifikasikan menjadi 3 tahapan perjalanan, yaitu tahap sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi, menjadi 3 tahapan pembelajaran. Kan yang pertama tadi itu kan sudah sebelum kodifikasi, awal permulaan kodifikasi dan tahap kodifikasi yang melahirkan banyak ulama dan karya-karya mereka tentang ulumul Quran. Terus sedangkan tujuan ulama tentang ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan maknanya, dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakannya. Tuntutannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian tentang pembelajaran Al-Quran yang kita tuh mengulas tentang menulis, membaca, dan ulumul Quran. Akan kita lanjutkan lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.